Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda tetap sehat dan terus beraktivitas dengan baik. Ya, kali ini saya ingin kembali lagi membahas mengenai sebuah kabar gembira walaupun tidak penting-penting banget. Kabar gembira walaupun tidak penting-penting banget. Kenapa? Atau apa itu? Karena ini baru saja Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mudah-mudahan saya melafalkannya dengan baik, Perdana Menteri Belanda, di depan Parlemen Belanda mengakui bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Ini sekali lagi tidak penting-penting banget, tapi berita gembira juga. Kenapa tidak penting-penting banget? Karena mau diakui tidak diakui kita sudah merdeka kok sejak 17 Agustus 45. Kalau saya katakan ini adalah berita gembira adalah bahwa akhirnya penjajah kita atau mantan penjajah kita itu kerajaan Belanda ini sekarang pemerintahannya menyatakan secara terbuka di depan parlemennya bahwa mereka mengakui kemerdekaan Indonesia ini yaitu 17 Agustus 45. Sebelumnya kan kita tahu bahwa Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 27 Desember 1949 setelah terjadinya penyerahan kedaulatan di istana di Amsterdam oleh Ratu Belanda kepada waktu itu yang mewakili Republik Indonesia adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ya, nah itulah dianggap sebagai penyerahan kedaulatan. Dengan demikian bagi Belanda kemerdekaan kita itu baru mulai tahun 49 Desember 49 itu. Nah, walaupun kita bangsa Indonesia menganggap ya pada waktu diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta itulah kita merdeka sudah. Cuma sekali lagi Belanda tidak mengakui itu. Bagi mereka, ya setelah Perang Dunia Kedua selesai, kan mereka kan menjajah kita. Lalu kemudian datang Jepang, kemudian mengusir Belanda. Kemudian Jepang kalah. Jepang ini ketika Jepang kalah, Belanda mau datang kembali menjajah kita, ya kan? Nah, bersama-sama sekutu, ya memenangkan perang. Belanda sebenarnya kan juga dijajah oleh Jerman pada waktu itu, tapi kemudian dibantu oleh sekutu Amerika Serikat, Inggris, lalu akhirnya kemudian Belanda merdeka kembali. Dan setelah merdeka kembali Belanda ini mau kembali ke Indonesia untuk kembali menjajah Republik Indonesia. Pada waktu itu bagi mereka Hindia Belanda mau kembali menjajah kita. Tentu saja kita pada waktu 17 Agustus 45 atas nama rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal lain yang menyangkut penyerahan kedaulatan dan sebagainya dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kan sudah, bagi kita sudah selesai merdeka itu. Tapi mereka bilang tidak. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah, menurut mereka Belanda adalah ketika muncul bagi kita agresi Belanda. Agresi militer pertama, agresi militer kedua, termasuk di kampung saya itu Westerling, ya. Nah, bagi kita itu agresi militer karena kita negara berdaulat diserang oleh negara lain. Bagi mereka itu adalah aksi polisionil. Jadi bagi mereka aksi polisionil urusan ketertiban aja. Sehingga ketertiban bagi kita ini pemberontak lalu kemudian boleh ditertibkan aksi polisionil dengan Westerling dan sebagainya. Tapi kan mereka tidak bisa juga menang lagi. Belanda waktu itu, Belanda yang lemah, Belanda yang terusir oleh Jepang hanya dalam beberapa hari. Dan Belanda yang kemudian yang sudah lemah ini mau kembali lagi berkuasa untuk dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa. Kita melawan. Ada macam-macam peristiwa-peristiwa yang besar, termasuk serangan 1 Maret tahun 49 itu. Untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia siap. Ada Bung Tomo di Surabaya sehingga menjadi Hari Pahlawan. Ada macam-macam perlawanan di seluruh tanah air.
Kemudian terjadi perundingan-perundingan. Ada perundingan Rumroyen, Renville, dan terakhirnya perundingan meja bundar. Yang kemudian berakhir dengan penyerahan kedaulatan. Ada banyak sekali penderitaan kita pada waktu itu. Karena mereka melakukan agresi militer yang dengan istilah aksi polisinil, dan kita melakukan perang gerilya terhadap upaya kembalinya Belanda sebagai penjajah di negeri ini. Karena itu bagi kita kemerdekaan adalah kita rebut, bukan diberikan oleh Belanda. Kita rebut, sekali lagi. Memang tidak banyak, ada beberapa negara di dunia ini yang merebut kemerdekaannya. Salah satunya Indonesia ini. Karena itu kita bangga. Walaupun kadang-kadang dibilang dengan bambu runcing semata. Tapi bagi kita tidak penting-penting benar Belanda mau akui atau tidak mau akui. Karena bagi kita sudah merdeka. Memang jiwa kita jiwa merdeka. Tapi berita gembira ini bagi saya tetap aja berita gembira. Bahwa akhirnya sadar juga ini pemerintah Belanda. Sebenarnya tahun 2005 saya masih jubir presiden. Waktu itu Presiden SBY. Menteri Luar Negeri Belanda, kalau salah namanya Bot waktu itu, sudah datang ke Indonesia. Datang ke Kementerian Luar Negeri mengatakan pengakuannya terhadap 17 Agustus 45. Dan kemudian waktu itu datang juga pada waktu 17 Agustus. Jadi dia datang ke Deplu tanggal 16 Agustus tahun 2005. Lalu kemudian setelah itu kemudian datang ke istana pada waktu perayaan 17 Agustus. Jadi secara tidak, walaupun secara resmi belum mengakui 17 Agustus, tapi kedatangannya sendiri sudah mengatakan sudah mengakui. Dan kemudian juga pernah Perdana Menteri Belanda juga pernah datang ke acara 17 Agustus di kedutaan kita di Amsterdam. Nah, sebenarnya mereka juga sudah mengakui. Untuk apa lagi berpura-pura tidak mengakui. Dan itu yang memang kemudian menjadi ganjalan hubungan kita antara Indonesia dan Belanda. Ada terus ganjalan. Beda dengan kalau kita dengan Inggris atau kita dengan Amerika kan tidak ada ganjalan itu. Tapi kalau dengan Belanda ada sedikit ganjalan. Dengan Jepang sebenarnya tidak ada ganjalan karena Jepang mengakui kita 17 Agustus. Mudah-mudahan dengan ini kemudian tidak ada ganjalan lagi hubungan kerjasama dan kepada antar kedua negara. Bagi kita sekali lagi tidak penting-penting amat karena toh mau diakui tidak diakui kita merdeka kok. Kita adalah pemenang, kita merebut kemerdekaan kita. Tapi sekali lagi berita gembira dalam konteks hubungan kerjasama dua negara. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi hubungan kerjasama dua negara menjadi lebih baik lagi. Kita punya sejarah panjang dengan Belanda. Ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang marah, sedih. Tapi ada juga hal-hal yang hubungan antar manusia yang mestinya bagian dari hubungan peradaban dua bangsa. Karena itu ya kita sambut baik pernyataan Perdana Menteri Rutte di Parlemen Belanda. Lalu kemudian setelah itu ya kita move on. Kita bangun negeri kita. Kalau kita ingin negeri kita, Republik Indonesia ini lebih besar, lebih maju daripada mantan penjajahnya dulu. Itu sebenarnya tekad yang harus kita lakukan. Kita harus lebih besar, lebih maju, lebih hebat daripada mantan penjajah kita dulu. Siapapun dia. Mau itu Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, Spanyol. Itu tekad kita ke depan. Karena kita bisa. Karena kita merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.